Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hadi Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Irwan Jombang. Yang saya hormati Dr. Jasminta MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media berbahan cetak. Di sini nanti kita akan membahas karakteristik, jenis, prinsip, kekurangan, dan juga kelebihan dari media berbahan cetak. Oke, kita langsung masuk saja ke karakteristiknya. Di sini karakteristiknya itu bisa dilihat ada 5 poin di sini. Ada 5 karakter. Tapi yang pertama kita akan membahas karakteristik yang pertama yaitu self-instructional. Dikatakan begitu kenapa? Karena dia itu bisa membelajarkan dirinya sendiri, membelajarkan diri sendiri tanpa bergantung kepada hal yang lain. Nah, agar self-instructional ini dapat terpenuhi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Seperti tujuan pembelajaran, kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga memperhatikan isi dan materinya. Kira-kira dia bisa nggak ngasih pemahaman dan bahkan merespon umpan balik dari siswa. Gitu. Terus yang kedua yaitu self-contained. Self-contained itu apa? Jadi self-contained itu satu bahan ajar yang merangkum semua materi dalam satu unit kompetensi, bertujuan untuk siswa bisa mempelajari secara tuntas, jadi bisa langsung mempelajari semua materi dalam satu media. Yang ketiga yaitu stand alone, yaitu atau bahasa Indonesianya itu berdiri sendiri. Jadi dia itu bisa digunakan tanpa bantuan bahan lain. Bahan cetak itu bisa berdiri sendiri tanpa butuh bantuan dari media yang lain. Terus yang keempat ada adaptif. Dia bisa beradaptasi karena dia bisa menyesuaikan perkembangan zaman sesuai iptek yang berlaku pada zaman itu. Yang terakhir ada user friendly atau gampang digunakan oleh pengguna karena dia kan bahan cetak, tinggal dibeli, bisa dibaca, dipelajari, sudah gitu. Jadi nggak perlu yang sesuai dengan karakteristiknya yang ketiga stand alone. Jadi dia tuh nggak butuh media lain. Ya wes, dia bisa sendiri gitu. Terus kita masuk ke jenis. Di sini jenisnya ada 5. Yang pertama handout, 2 buku, 3 modul, 4 brosur, 5 leaflet. Dan kita lanjut ke prinsipnya. Di sini prinsipnya ada 3. Yang pertama, pemberian tes di modul dengan sepadan. Jadi kita ngetes dulu kira-kira dia itu udah sepadan belum sama yang ada di modul. Terus kita mengurutkan bahan ajarnya. Kita urutkan dari awal sampai akhir supaya mereka bisa memahaminya secara kompleks. Oh, diawali dari misal definisi, setelah itu karakteristik, jenis, kekurangan, kelemahan, dan seperti itu. Nah, terus pokoknya materinya runtut dari awal sampai akhir. Nah, terus dapat memberikan umpan balik. Nah, setelah itu, dalam media pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Cuman di sini bahan cetak itu memiliki kekurangan yang melebihi kelebihannya. Jadi banyakkan kekurangannya daripada kelebihannya. Karena di sini kelebihannya itu hanya ada 4, tapi kekurangannya ada 6. Oke, jadi kelebihan pertama itu kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama bisa lihat dari sisi penggunaannya. Penggunaannya itu dia itu fleksibel, dia bisa dibaca dimanapun kapanpun. Dia kan bahan cetak ya, dia bisa dibawa kemana-mana. Terus dari segi pengajaran juga gampang, mereka disuruh buka aja terus kita bacakan, kita terangkan gitu. Terus habis itu
itu juga mempengaruhi kualitas penyampaiannya. Yang terakhir, biayanya lebih murah daripada kita menggunakan elektronik, karena dia bahan cetak, jadi biaya yang dikeluarkan nggak begitu banyak. Terus kekurangan yang pertama, tidak mampu menjelaskan secara detail, karena ya murid hanya membaca, tidak mendengarkan suara atau penjelasan lebih detailnya. Ya wis, yang ada di buku itu aja yang mereka dapat. Terus habis itu juga sulit memberikan bimbingan. Yang ketiga, sulit memberi umpan balik. Keempat, sulit difahami bagi siswa atau siswi yang rendah literasi. Bagi orang yang literasinya rendah, itu bakal sulit banget bagi mereka untuk memahami media pembelajaran berbahan cetak. Terus, nah itu bisa menjadi beban kognitif bagi siswa, karena kan kalau bahan cetak biasanya kan banyak kata-kata kalimatnya itu kan, dan nggak semua anak itu memiliki literasi yang tinggi, jadi mereka jadi kayak beban gitu baca buku sebanyak itu, karena dia memang literasinya rendah. Terus juga tidak interaktif, karena murid hanya membaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.